Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahu 'azim al-ayah. Alhamdulillah, ibu dan bapak, puji syukur karya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan subuh pagi ini kita masih bisa dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Kalau kita lihat dalam Al-Quran yang namanya kisah daripada Luqmanul Hakim ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan, bahkan sampai dituliskan atau dikenal dengan sebuah nama surat, yaitu surat Luqman. Surat Luqman ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-31 Luqman. Luar biasa, cerita ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat atau beberapa sejarah, ternyata Luqman ini bukanlah seorang nabi, gitu kan? Bukan juga keturunan ulama dan sebagainya. Bahkan ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan bahwasanya Luqman ini adalah seorang tukang kayu dari Habsyi. Ada juga yang menyebutkan bahwa Luqman ini adalah orang yang soleh, yang Allah berikan beberapa hikmah, beberapa ilmu pengetahuan terhadap Luqman ini. Luar biasa, hanya seorang yang biasa-biasa saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat ilmu-ilmunya, berkat hikmahnya yang disampaikan kepada anaknya, berkat nasihat-nasihatnya yang luar biasa yang disampaikan kepada anak-anaknya. Dalam surat Luqman ayat 12 diceritakan, ya, ini panjang dan ini nyambung ayat 12 sampai ayat 19, tapi yang kita akan bahas hanya sebagian saja. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang Allah ciptakan, yaitu supaya kita bersyukur. Kan dalam yang lain juga aniskurlillah, bersyukur kepada Allah, lalu
bersyukurlah dan berterima kasihlah serta berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam bonus, berbagai macam kenikmatan kepada kita. Contoh aja. Kita nikmat menghirup udara, nafas, nikmat sehat, nikmat iman, Islam. Bahkan Allah memberikan kepada kita gratis dari mulai tubuh kita, bukan mata, hidung, telinga dan lain sebagainya. Betapa bodohnya atau betapa hinanya atau betapa sombongnya apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang. Bukan saja hanya celaka bagi orang-orang yang curang dalam menimbangi atau dalam mengurangi timbangan atau takaran, tetapi kalau kita dikiaskan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya celaka ini adalah tatkala Allah menciptakan manusia, tapi manusia hanya menikmati hidup dan hidup saja, tidak melakukan ibadah, tidak melakukan sholat dan lain sebagainya. Sungguh sangat sombong manusia tersebut. Kenapa? Tidak ada rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Curang juga. Kenapa disuruh sholat 5 waktu saja susah? Kenapa disuruh ibadah saja susah? Kenapa disuruh mengaji, mencari ilmu aja susah? Betapa curangnya manusia tersebut. Artinya bukan saja curang ini dalam timbangan atau takaran. Tatkala kita susah, sulit gitu kan untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikategorikan orang-orang yang curang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan tadi kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Tentunya kita juga ada yang namanya sifat manusia itu malas dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada Allah tadi ya, melaksanakan segala perintahnya, baik itu salat 5 waktu, rukun Islam misalkan salat, kemudian zakat, saum, bukan melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini merupakan bukti bahwasanya kita sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dengan disibukkan dengan rutinitas, lupa salat 5 waktu, lupa baca Quran dan lain sebagainya. Naudzubillah. Terus juga disuruh untuk bersyukur kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak kita. Karena boleh jadi orang tua yang tidak tanggung jawab terhadap anaknya, maka orang tuanya tidak akan mengurusnya, tidak akan sampai sebesar apa yang diinginkan gitu kan. Mengurusnya dalam bentuk baik itu fisiknya itu kan, baik itu dalam bentuk pakaian dikasih, kemudian di sekolahkan yang baik gitu kan, kemudian dikuliahkan sehingga pahala-pahala yang kita dapatkan sebagai orang tua itu didoakan gitu kan oleh anak kita, mengalir doanya. Tentunya anak kita harus benar-benar gitu kan didikannya daripada orang tua, karena itulah merupakan ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang senantiasa akan mendoakan kedua orang tuanya itu yang terus-terusan mengalir. Kalau kita lihat juga dalam sejarah, kenapa Luqman ini sampai diabadikan dalam Al-Quran, bahwasanya mengetes kepada anaknya. Wahai anakku,
Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Artinya tidak ada tawar-menawar yang dinasehatkan kepada anaknya oleh ayahnya, yaitu Luqmanul Hakim. Ya bunayya, ya bunayya panggilan kesayangannya mungkin ya. Mungkin kalau kita mah ujang, aa gitu kan, teteh dan sebagainya. La tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Ini langsung pada ujung tombaknya gitu kan, pada intinya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Artinya tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi tawar-menawar, bahwasanya yang namanya syirik, menyekutukan Allah itu adalah perbuatan dosa besar. Ini ditanamkan itu kan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Luar biasa. Sebelum apa-apa ditanamkan dulu akidah serta keyakinannya kepada anaknya. Dan akidah itu luar biasa itu kan, tertanam, tertancap dalam dirinya itu kan, anaknya Luqman. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan nasihat Luqman ini terus gitu kan diabadikan pada anaknya. Wahai anakku, fokuslah kepada kebaikan-kebaikan, meskipun di luar sana orang-orang menertawakan, mencerca, bahkan mencemoohkan kepada kamu. Akhirnya ngetes gitu kan Luqman terhadap anaknya. Wahai anakku, cerita himar dengan Luqman dan anaknya. Carikan keledai, ya kan? Carikanlah keledai. Kita akan jalan-jalan ke pasar, kita akan jalan-jalan keliling kota. Ya kan? Dicarikanlah sebuah keledai. Ya kan? Lalu keledai itu Luqman menaiki atau menungganginya keledai, ya kan? Sementara anaknya di belakang. Gitu kan? Lalu jalan depan ke tengah kota. Betul, pas mendapati kerumunan masyarakat diomongkan itu kan, kenapa Luqman ini itu kan menunggangi keledai sementara anaknya di belakang berjalan gitu kan, diomongin gitu kan. Sungguh bapak itu tidak beri keanakan gitu kan. Masa orang tuanya yang menunggangi keledai kan, sementara anaknya di belakang berjalan. Kedengaran bersama Luqman. Akhirnya apa? Luqman turun dari keledainya, lalu naiklah anaknya. Ternyata apa? Lewat lagi ke kerumunan orang yang berbeda, itu kan? Diomongin lagi. Sungguh anak ini tidak beri kebapaan, bukan? Masa anaknya menunggangi keledai sementara ayahnya jalan gitu. Terdengar lagi gitu kan oleh Luqman. Akhirnya apa? Turunkan lagi anaknya itu kan. Lalu apa? Berdua bersama-sama naik itu keledai. Tidak lama kemudian lagi lewat lagi kerumunan masyarakat banyak, diomongin lagi. Sungguh Luqman ini tidak berperi kemanusiaan. Masa keledai itu ditumbangi dua-duanya? Kasihan gitu kan keledai. Turun juga gitu kan Luqman dengan anaknya. Yang terakhir ini lewat lagi kerumunan orang banyak gitu kan. Turun dua-duanya, diomong lagi gitu. Sungguh bodoh Luqman ini. Kenapa? Masa keledai yang buat tunggangan itu tidak ditunggangi gitu kan? Artinya apa? Serba salah gitu kan? Ini salah, naik ini salah, dari dua-duanya salah, diomong terus. Nah, maka nasihat Luqman kepada anaknya, jangan hiraukan, jangan engkau hiraukan omongan-omongan
ataupun perkataan-perkataan orang-orang di luar sana ketika engkau berbuat baik. Tapi fokuslah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena capek. Kalau kita ingin dilihat oleh orang, kalau kita ingin dipuji dan lain sebagainya, ingin kepake dan lain sebagainya, capek. Biarlah Allah yang menilai. Biarlah Allah yang memberikan pahala atau yang menilai kepada kebaikan-kebaikan kita. Capek kalau ingin dilihat, supaya ingin dipuji dan lain sebagainya oleh orang-orang. Capek. Tidak akan ada batasnya, tidak akan ada henti-hentinya. Makanya fokus saja kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Allah kamu kembali. Artinya, kita setelah bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada ibu bapak kita. Kita berbuat baik kepada ibu bapak kita. Mungkinnya kalau dulu ya, zaman saya SD, sekolah SD, masih teringat gitu kan, ketika di sekolah ada yang namanya jadwal piket misalnya. Itu bukan semata-mata oleh guru kita itu dijadwal gitu. Artinya apa? Menanamkan kebaikan-kebaikan gimana si anak tersebut supaya mandiri gitu kan. Artinya apa? Dilatih gitu kan. Coba saja kalau seandainya di rumah anak kita tidak ada tugas dan tanggung jawabnya, sudah. Gimana mau dilatih seandainya anak kita misalkan dari hal-hal yang sepele saja tidak bisa bertanggung jawab, apalagi misalkan kan mengurus dalam sekup yang lebih besar lagi, entah itu nanti gedenya mengurus perusahaan, mengurus masyarakat, negara, apalagi kalaulah tidak dibiasakan dari sejak kecil hal-hal atau tanggung jawabnya tidak ada. Contoh, ngapain saja saya di rumah, misalkan tugas dan tanggung jawabnya, mungkin ini ada perlu komunikasi antara seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya, seperti yang dicontohkan oleh Luqman, dengan betapa hangatnya seorang ayah terhadap anaknya, dialog terus gitu kan, tidak ada sekat, tidak ada malu, tidak ada kagok dan lain sebagainya, karena itu anaknya sendiri gitu kan. Nah, misalkan dari hal yang kecil tadi kan, menyapu lah misalkan, ngepel, sudah makan misalkan cuci piring sendiri, itu hal-hal yang seperti itu dikira sepele, tapi itu merupakan tanggung jawab terhadap anak gitu kan. Dan anak wajib untuk birrul walidain tadi, berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Karena apa? Karena boleh jadi tadi kalau senantiasa anak kita misalkan tidak dikasih tugas-tugas dari kecil gitu kan, gimana itu kan mau menyelesaikan urusan-urusan yang gede, urusan-urusan yang luar biasa. Makanya di sini teringat gitu kan, kita sampai hari ini ada misalkan yang laki-laki bagian ngangkat bangku gitu kan, itu luar biasa. Kemudian ada yang bagian apa, ngambil air di ember gitu kan. Kemudian yang perempuannya bagian nyapu dan ngepel gitu kan. Yang sebagian lagi apa, menghapus ketika guru sudah selesai menulis gitu kan. Ada yang bawain air buat cuci tangan ibu dan bapak gurunya ketika habis nulis pakai kapur. Itu luar biasa gitu kan. Ditanamkan dari sejak kecil. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu luar biasa. Itu merupakan birrul walidain, penggantinya kepada ibu kita di rumah, yaitu guru gitu kan. Yang namanya guru digugu dan ditiru.
kebaikan apapun pasti itu anak akan melihat, bukan? Apalagi kepada orang tua kita, anak itu misalkan, ayo kita sholat, bukan? Bapaknya sendiri misalkan malah main HP dan sebagainya, gitu kan? Jadi yang namanya anak suka membalikkan, pandai, gitu kan? Nah, makanya Luqman ini mengajarkan kepada anaknya langsung dengan perintah, gitu kan? Langsung dengan perbuatan, tidak hanya ucapan atau hanya omongan saja, gitu kan? Sekali lagi kita diperintahkan kepada ibu bapak kita itu untuk berbuat baik. Karena boleh jadi, gitu kan? Apabila kita tidak berbuat baik kepada ibu bapak kita, itu kita akan termasuk orang yang dikategorikan durhaka, gitu. Kurang baik gimana yang namanya alqomah, kurang soleh gimana yang namanya alqomah, gitu kan? Kurang ibadah seperti apa yang namanya alqomah. Di ujung hayatnya apa? Matinya susah. Gara-gara apa? Menyakiti yang kedua orang tuanya, terusurnya kepada ibunya. Konon dikabarkan ceritanya ketika ibunya Alqamah memberikan kain, gitu kan, kepada ibunya yang jelek, sementara kepada istrinya yang bagus. Kemudian dia disuruh untuk mengirimkan makanan kepada ibunya karena ibunya sudah tidak punya lagi uang untuk membeli makanan. Alqamah hanya jawab, sampaikan aja kepada ibuku bahwa saya hanya cukup untuk 3 hari makanan ini. Insya Allah nanti kalau sudah punya rezeki, punya uang lebih akan saya kirim. Yang kedua kali, yang ketiga kalinya ketika ibunya berkunjung kepada Alqamah, ada makanan, ada kue, ibunya hanya mau ngincip sekali, gitu kan, sedikit saja, itu dilarang oleh Alqamah. Gak boleh ibu, sebab ini adalah pesanan istri. 3 kali Alqamah berbuat menyakiti kepada ibunya, sampai-sampai di ujung hayatnya itu apa? Susah matinya. Kalau sekarang mungkin koma, ya, walayahnya kan? Koma. Nah, akhirnya biar Alqamah ini cepat meninggal dunia, akhirnya disuruh untuk dibakar. Tentunya di sini ada perasaan seorang ibu juga, gitu. Saya yang melahirkan, saya yang menyusui anak, saya yang menjadikan anak tersebut yang hebat, bukan rajin ibadah. Masa tega seorang ibu, itu kan, membiarkan anaknya dibakar? Sekali lagi, ibu yang mana, orang tua yang mana yang tega anaknya dibakar hidup-hidup, gitu kan? Yang namanya naluri manusia, naluri seorang ibu tidak akan tega, tidak akan rela anaknya dibakar. Akhirnya sadar ibunya bahwasanya itu adalah anak saya, dimaafkan atas dosa-dosanya yang selama ini dilakukan oleh Alqamah terhadap ibunya. Jadi luar biasa bahwasanya dosa seorang anak itu terhadap orang tuanya, wah luar biasa, sampai-sampai apa seperti itu, gitu kan. Kalaulah seandainya ibunya Alqamah tidak ingin memaafkannya, sudah berarti Alqamah akan merasakan siksaan di dunia, yaitu berupa dibakar oleh api. Luar biasa, ini saking pentingnya, itu kan, betapa seorang anak harus menghormati atau harus memuliakan kepada kedua orang tua kita, karena kita tidak akan mungkin ada, kita tidak akan mungkin sehebat ini, sehebat bapak-bapak, gitu kan, tanpa ada kedua ibu bapak kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita masih diberikan umur, itu kan, orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang masih ada, bersyukur dan berbuat baiklah, gitu kan. Sesekali misalkan kita jauh di sini, orang tua kita misalkan di luaran Bandung atau di mana, gitu kan, sesekali tengoklah, menyempatkan diri, minimal sebulan sekali tengok, nanya kabar. Orang tua itu senang, orang tua itu bahagia
apabila ditengok oleh anaknya. Sebetulnya yang tidak ingin tidak ingin hanya dikasih uang orang tua itu. Tetapi dengan anaknya menengok pun itu sudah merupakan kebahagiaan bagi ibu dan bapak kita. Nah, sekali lagi, mumpung orang tua kita masih ada, itu kan, manfaatkan kesempatan ini untuk berbuat baik. Misalkan orang tua kita belum punya ini, belum punya itu, kalau kita mampu belikan, kita kasih dengan uang yang kita dapatkan dengan jalan yang halal, itu luar biasa. Mungkin ini saja ya yang saya sampaikan, karena ini panjang bukan ayatnya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu di lain hari. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Ana lastu khairum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.